Ini kok digaris bawahi. Niki soal masalah tunukro niki soal yang lain. Niki cara kula soal lain mawon ingkang mangke dipun bahas. Nggih niki langsung masuk ke wakian mawon. Kula saya pertama kali. Nggih niki rin sekedap. Iya hari ini. Pertanyaane Mbak Putri itu udah dilanjut. Nggih niki dipun lanjut mawon. Ya wes, Dilanjut pula. Berarti si suami melihat istrinya keluar dari melihat seorang laki-laki yang keluar dari kamarnya, betul nggih? Apakah si suami langsung bisa menuduh zina? Niki pertanyaanipun. Monggo jawaban pertama korek. Sebenarnya itu sama ya, antara suami dengan orang lain yang menuduh zina. Ya artinya tetap nanti ketika suami tersebut itu tidak bisa mendatangkan saksi ya, atau yang menguatkan lah tuduhannya tersebut, ini nanti suami tersebut ini nanti juga tetap akan dihakimi. Jadi bukan kok boleh terus setelah itu dia lepas dari hak, enggak. Jawaban pertama tetap tidak bisa kecuali mendatangkan 4 saksi atau nanti ada nyambung jadi masih ada hubungannya. Jawaban kedua monggo. Mungkin enten jawaban kedua. Lanjutkan. Kalau bisa harus puas kok. Ini melanjutkan. Namun tunggal iki jawaban nggih. Nggih. Nah, kula angkat tunggal jawaban. Iya jawabannya. Bahwa saya jawaban Digaris bawahi ya. pertanyaannya ketika seorang suami melihat laki-laki lain yang keluar dari kamar istrinya, baik Keluar bareng katanya di hotel tadi. ya di hotel. Keluar bareng berarti. Enggak. Laki-laki sama perempuan gitu. Rah bojone metu ke hotel ngono. Roh wong liya lanang liya sing metu saka kamare bojone jenenge mbah nyewa ning hotel mbok omahe dhewe intine ana wong lanang liya sing metu saka kamare bojone. Jawaban dari Pak Korek tadi tetap tidak bisa serta-merta menuduh zina, harus ada beberapa jalan. Harus ada. Nek kira jelas diperbolehkan. Jawaban kedua diperbolehkan nggih jawaban kedua nggih. Jelas ini kok. Nggih. Kapan donan ya, kapan donan muakadan ini tetap diperbolehkan nuduh. Al-Qur'an kan. Lah muakadan ki apa? Muakadan sing ma'akorinatin sing disertai dengan bukti-bukti untuk tanda-tanda. Ora bukti langsung tapi tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Keluar masuk ngelamar. Kholwah, persepen berduaan. Kok sering-sering mojok nang kono, sering-sering mojok nang kono. Itu kan tanda-tanda juga lah, itu perlu juga bisa dicuci. Marahin ngaji. Oke, ini jawaban kedua dari Mbak Ali. Tetap boleh bagi suami menuduh zina hanya dengan zonan muakkadan bi qarinah. Boleh. Nggih. Zonan muakkadan memang Nggih, boleh. iki ada dua jawaban. Kok mana Pak piye wong nyata iki. Memang boleh. Oke, sekedap Pak Korek dijelaskan lebih panjang monggo. Ya, jadi tadi jawaban saya itu berdasarkan yang ada di anak. Entah ini anak ini memang pendapatnya ini berbeda dengan faktor mungkin saya kurang tahu. Tetapi kalau di anak itu ibaratnya dohiru ananahu dalika wa yasqutu anhu al-haddu wa laysa kadzalik. Nah, seperti itu. Bala yasqutu anhu illa idza aqama bainatan ala zina aw ra'ana zawjatan. Jadi seolah-olah ibarat yang ada di faktor mungkin itu secara dohir itu diartikan terus dengan dugaan yang kuat, terus berdasarkan bukti dan lain-lain sebagainya tadi itu terus langsung bisa menggugurkan hak. Ternyata tidak seperti itu. Ibarat di anak itu mengatakan begitu. Akan tetapi hak itu tidak akan gugur illa aqama bainatan, kecuali suami itu mendatangkan saksi ala zinaha, terhadap zinanya istrinya. Aula'ana, atau dia sumpah li'an terhadap istrinya. Jadi entah ini apakah anak ini memang berbeda pendapat dengan Fatul
Tapi jawaban saya ini berdasarkan ibaratnya. Betul. Oke, jawaban pertama dijelaskan bahwasanya apa namanya tetap tidak bisa serta-merta si suami menuduh zina kepada istri, tetapi balayas kutu anhu illa idza aqama bayyinatan ala zinaha aula ana zaujatahu. Ada beberapa syarat harus memberikan bayinah atau mengajukan bayinah atau paling tidak sumpah li'an. Sumpah li'an itu dengan sumpah li'an dengan apa? Ping papat ya, ping papat limo ya, limo. Monggo bali dipun jelasake. Ya anau qad yusiuhu al-quluha aw ma'atan bima wa nafa. Jadi macam mana ini? Bener tombol lah. Orang itu langsung utama. Kutu lewat sak. Oke, Lin. Saelin. Monggo. G saya sudah terima. Pertanyaan berikutnya kan harus tetap mendatangkan saksi kan? Ya. Pertanyaan berikutnya kan apakah syarat-syarat saksi ngoten mau genen? Syarat-syarat menjadi saksi orang yang menuduh zina syaratnya. Pertanyaan berikutnya. Apa ya kudu roh ngoten maksud kula. Nggih. Apa yang sekedar rumor-rumor kemudian donan makadan bloko. Nyuwun sewu, kalau hanya sekedar keluar dari hotel, nyuwun sewu, ada cerita itu dia di sana justru malah marahin ngaji utawa memberi nasihat pada WTS tersebut. Ada itu Mas. Betul. Atau tadawi nambani. Nggih, monggo. Pak Korek. Tadawi ora oleh keluar. Tasawuf kan nggak ono, Pak. Ora oleh keluar. Tasawufnya kan bukan begitu tasawuf. Ora oleh Ma'al ajnab. kan saroleh kan kolwai. Pak Mudin, tasawufnya di situ kan bukan begitu. Jadi memang cuma keluar dari hotel toh enggak menjadi muakadan. Yang menjadi muakadan itu ma'al ajnabi. Ma'al ajnabi dan keluar. Ketika ada seseorang suami, dia melihat sang istri Mencurigakan. ajnabi, lagi yang lain artinya kan di hotel itu. Dan berulang-ulang kan di situ kan kita pekaroran kan. Berulang-ulang itu bisa dia mencurigai atau menuduh. Nah, kan ngoten nggih. Enak ngono. Nggih, maksud kula. Nggih, monggo. Kehendaki Pak Ali kan syahidnya. Syahidnya genten ngoten lho ya maksudnya. Konsep itu butuh syahid. Mokororan betul saya Nggih, tapi kan syahidnya kan Itu boleh. Ini yang ditanyakan. Isbatul Nggih. zina itu tetap saksi. Sekedar. Ikan ditanyakan dulu Mbak Ali tadi bahwasanya syaratnya saksi itu harus bagaimana? ngoten nggih kita niku nggih langsung. Yaitu saksi itu ya hak wewenang hakim. Denda Betul lah. coba dilihat dalam ananya 1651 itu ada. Wa qalu sayyidah bihina duna arba'in. Hai sayyidah fi ar-rijalun akhal muslimuna. Ora kudu wong papat minimal lanang wong papat. Nggih, saya kira masalah saksi zina jelas. Saksi zina itu sudah jelas, harus ada 4 orang laki-laki yang melihat hasafahnya zani masuk pada farjinya zania, waktunya jelas, tempatnya jelas, dan melihatnya atas nama bersaksi, bukan nonton bareng ya. Ada orang di rekamannya video Bang. Nah, makin rekaman makin ya, namun ini perlu pembahasan rekaman itu ya. Bon, cekap. Saya kira satu jelas ya. Iya. Maksudnya ngeten lho, jawaban pertama kan ketika nanti di takbir itu kan ketika nanti ada korena yang kubah ya. Iya, Nah, di iya. situ korena yang kubah ma'asuyu il khobar. Iya, Nah, iya, korena yang kubah sama ma'asuyu il khobar. Ini kan boleh langsung dia itu dikodam. Konsep ini boleh kok aja Nah, nolak. ini boleh. Iya, iya. Makanya ketika nanti dari si mujawab itu enggak boleh, harus ada saksi. Kalau Baru saksi boleh. Engko dapat dikodam. saksi. Nah, saksi Makanya, ora kok dapat. makanya dari si mujawab itu harus ada saksi baru boleh dikodam. Padahal Iya, diterangkan. iya. Diterangkan ketika nanti di situ suyul khobar sama korena yang kuat. Iya, iya, Ini iya. sudah memperbolehkan untuk dikodam. Oke, saya kira sudah jelas istilahnya. Tapi tadi sudah dibacakan ibarat oleh Korek tadi. Nanti dulu, ketika apa namanya di dalam konfu itu harus ada
saksi ya. Tapi khusus suami boleh tidak mendatangkan 4 saksi, cukup dengan sumpah li'an. Itu. Bisa dibaca nomor nomor berapa? Tadi itu kan saya sudah ngomong. Coba dibaca nomor. Ini saya kurang tahu apakah yang ada di Fathul Mu'in ini berbeda dengan yang ada di syarahnya. Bahasanya syarah itu dulu angkalahu balik ini saya kira kembalinya ke semuanya tadi. Di kaulune Wali zaujin. I'anah wali zaujin. Itu menerangkan tentang gugurnya nakoda bagi si kode. Makanya wali zaujin itu sarahnya itu menerangkan bahwasanya si kode itu bisa gugur haknya illa ida akoma bayinatan au li'an. Hanya dengan 2 jalur, yaitu apa? Dengan bayinah atau li'an, maka si kode ini haknya gugur. Tapi bagi kita untuk mengkode itu dengan cukup korena wa ma'a suyuil khobar itu boleh. Makanya pemahaman yang wali zaujin itu cara untuk menggugurkan hak kodaf, bukan untuk mengkodafnya. Itu baru wayang tutur adalah apa? Dohir, ya kan? Dibagi secara dohir itu kan seolah-olah antara dari Boleh bagi ya, si zaujin. boleh itu kan dengan berdasarkan tadi bukan kuat terus juga korena kan? Nah wayang tutur adalah hak walaisa kan tadi. Ya, nak gugur aja nak gugur ya. Terusannya walisan ada nih. Akan tapi nggak seperti itu, nggak seperti yang dohir yang ada di barat Fathul. Balaya suku akan tetapi tidak gugur hak anhu dari zawaj illa tidak akoma benatan lagi. Tidak akan gugur kecuali suami itu mendatangkan saksi atau dia berani sumpah nikah. Loh artinya kan di sana seperti hanya orang lain nggak ada kekhususan gitu. Lagi maksudnya dengan ada korena kuat, contohnya mau gambaran dia itu keluar dari hotel, paham ya? Ini korena. Kemudian ada kabar yang suyul khobar bahwasanya dia itu sering jalan berduaan. Apakah kita nggak boleh langsung mengkodaf? Kan boleh. Mengkodafnya boleh, tapi hak juga ada gitu untuk loh. menggugurkan hak itu dengan apa? Ah, Dengan bayinah dan bayinah. li'an. Nah, maksudnya tak berjenjengan. Iya. Itu ngoten. Oke. Terus ketika diperbolehkannya kodaf, Nggih. Kayaknya bagasannya masalah kodaf, Ya. bagasannya masalah hak. Mendapatkan masalah. Yang mana? Belum. Makanya ketika nanti buat apa dia boleh? boleh kan? Boleh itu untungnya apa? Ketika dia masih Boleh mendapatkan kan? hak. Bolehnya karena apa? Dengan ada korena seperti itu nanti dugaan bahwasanya di situ yaltahu fi hirosihi. Ya kan? Alasannya kenapa di situ dibolehkan li'an karena sudah memberikan efek buruk kepada jalinan pernikahan. Karena gini loh mas, kalau tidak ada dolan mu'akadan, kodafku haram hukumnya. Kalau tidak ada dolan mu'akadan, kodafku haram hukumnya. Tapi berarti bukan kodafiku menggugurkan hak tidak, tetap selalu hak kalau tidak ada bayinah atau tidak li'an. Gitu loh maksudnya itu. Jadi yang dibaca kalau itu masalah hak yang ditanyakan masalah. Menurut saya aneh ketika nanti diperbolehkannya kodam, tetapi masih ada hak. Baca nih Pak. Konsekuensi kita kodam itu konsekuensinya ketika kita tidak bisa mendatangkan bayinah maka kita jihad. Orang yang mau kodam itu maksudnya. Konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau pemakai Orang kok Di sini kan beda kok sebenarnya yang beda. dibahas itu kan begini loh. Jadi ketika ada orang mengkodam itu kalau tidak ada bayinah dan tidak ada li'an itu tetap dia di hak sendiri yang mengkodam itu loh. Terus. Ketika dia kok apa selamat ambil hak itu kudune ya Li'an. ada li'an atau bayinah. Tapi Tapi sang suami itu memang boleh mengundang bojone ketika itu mau ono alasan tasawur sih yang ada. Coba ya, Tapi ketika 152. dia gak bisa 152 ya. atau li'an itu tetap dia dikodam sendiri kan gitu. 152 ya, tak bacakan ya. Oke, monggo. Qauluhu alati alimah zinaha. Pak ilam ya'lam zinaha walam yadunnahu donnan mu'akadan khurima alaihi qadhafuha atau kharuma alaihi qadhafuha. Jadi wali anuha artinya
kodam itu diperbolehkan ketika punya curiga-curiga tadi, tapi kalau tidak ada curiga, tidak ada ungguan yang muakkadah, kemudian nuduh itu hukumnya haram. Itu maksudnya itu. Oke. Setelahnya, setelah kodam apa lepas dari kan ya tidak, harus bertanggung jawab. Oke, saya kira sudah jelas pertanyaan tadi. Apa namanya? Boleh bagi si zaus itu mengkodaf istrinya ketika zonan muakkadan biqorinah. Boleh, hukumnya boleh. Tapi masalah had itu tetap tidak bisa gugur illa bibayinatin atau paling tidak lian. Berani sumpah lian. Nggih, jawabannya lurus nggih. Jawabannya lurus, tapi maksudnya jawaban atau penjabaran dari takbir kula setuju atau member setuju lah nggih. Tapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan, itu mboten ketika pertanyaan mutu ke hotel terus jawab muni boleh di kodaf itu kan nggih lucu. Nek jawabannya penjabaran takbir oke. Oleh kodaf dengan korinah muakkadah. Kan nggih dengan zon muakkad sing bikoroi naten ma'asyuyu il khobar bi anna bainahuma apa jenenge tazayana. Tapi kan tazanan salah. Tapi kan itu jawabannya benar, mau takbir jelas takbir benar. Tapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mbah Mudin, metu ke hotel wong loro oleh gak dituduh. Jawabannya mestinya kan tidak boleh. Kok ora oleh? Lho kok rene napa? Mbak pisan tok. Wong metu ke hotel bloko. Ulang-ulang ya. Nang kamar ngono lho. Nang kamar lha iki uga ono suyuke. Uga ono kenale. Ngono lho. Kecuali kecuali Mbah Mudin ngeten. Sudah ada tersiar desas-desus di antara masyarakat bahwa bojone wong iki karo wong iki. Karo wong iki lho nggih. Karo wong si fulan ini itu terjadi perselingkuhan atau terjadi gini. Sering-sering di hotel. Bareng ngono, bojone roh dhek metu ka hotel apa mau jenenge? Sing apa? Sri Kandi. Nah, nek ngono monggo dipasno kalih jawaban ini. Tapi pertanyaan deskripsi masalah, kenapa kita harus mengubah atau mengurai deskripsi masalah pentingnya bila dikaitkan dengan takbir biar sinkron. Tapi ini antara deskripsi masalah kalau jawaban kan mboten pas jawabannya gak oleh oleh apa gak oleh ya? Oleh tapi deskripsi ini tidak mendukung jawaban itu. Ini maksudnya nggak ngono terus ini loh. Kamu ini ke malam. Mboten monggo dibalikkan tenggene Sael. Monggo. Aku dijawab. Pertanyaan pertama, ketika seorang suami menuduh istrinya hanya gara-gara keluar dari hotel berdua dengan orang lain. Boleh tidak? Tadi kan boleh tidak, tapi jawab Hasan bahwa kalau ada zonan muakkadah dan seterusnya boleh, monggo saya terima. Pertanyaan berikutnya kan gini, ketika ada orang menuduh orang lain, kodaf, menuduh orang lain tadi kan harus mendatangkan 4 saksi. Syarat-syarat saksinya bagaimana kan ngoten kula mau. Gini ku. Ya ora kudu saksi ngale kok saksi. Bentar, ini bukan masalah yang suami. Tadi kan saya lanjutkan saksi itu nanti pembuktian. Pulau simpulke mawon. Saksi itu pembuktian. Nah iya, kan harus mendatangkan arba'atus syuhada. Pulau simpulke mawon pilih pertanyaannya ketika ada seorang suami melihat istrinya keluar dari hotel kamar dengan laki-laki lain, maka apakah boleh konjubus? Tapi keluar ya, di catatan ya. Keluar. Nggak boleh ada catatan kecuali kalau diskusi masalah menambahkan. Jadi jawaban nggak perlu diperinci. Kalau di masalah nggak ada perincian, ngoten lho. Kalau dari pertanyaan, keluar dari pertanyaan. Nah, ya untuk ke hotel kan maksudnya biasanya dari kamar. Nanti jawabi saja begini jawabannya. Tidak boleh. Kecuali kalau ada menambahkan boleh. Oke. Ngono oke, tapi ujung-ujung muni yo oleh nek ono lho, apa nek oleh ono? Masalahnya go ono kok oleh nek ono. Ini golek-golek masalah. Mungkin waktu ada di pimpinan. Sesuai deskripsi masalah yang ada, karena korinahnya tidak zonnya tidak begitu muakkad, korinahnya hanya satu, yaitu mengerti bojone metu saka kamar hotel karo wong lanang liya hanya itu tok, maka tidak bisa
Qadhifus zina Kalau kepada terakhir Coba tak aku Ditunjuk pimpinan, halo. Ya. Iki lah ya ono lho. sebentar. Hotel itu kan ada hotel syariah dan non syariah. Nah. Iya kan? Ada hubungannya apa? Coba tak share tawa Google kayak gini. Iya, Google. Hotel ada sing syariah karo non syariah. Nah syariah mau tidak mau ketika nanti mau menginap itu harus menunjukkan di situ kartu nikah, buku nikah. Kalau tidak nggak boleh. Tapi ketika non syariah yang penting di situ jaminan KTP atau SIM itu boleh. Ame nggawa wedok piro terserah. Makanya dengan adanya di situ dari keluar dari kamar, yang pertama hotel non syariah ini sudah korenan. Yang kedua keluar dari kamar berduaan. Otomatis di dalam dua kamar ketika nanti sudah ada laki-laki sama perempuan, itu saanane setan itu mesti ganggu. Nah, Orang oleh makanya di sini sudah ada korena yang kuat. Makanya Korena apa Pak Jenang? Ulangi lagi di sini masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum jangan takut dulu. Jangan takut dulu. Masalahnya itu, masalah masalah itu dekne roh bojone metu ke hotel. Pertama sebentar, dari Bang Udin ini tidak menjelaskan apakah dia keluar dari hotel itu bersama laki-laki. Beliau tidak menjelaskan apakah terjadi khulwah di dalam. Apa dari laki-laki kamar. Orang ono, enggak dijelaskan. Dari pimpinan. Loh kok pimpinan? Dari saya sendiri tidak mengucapkan itu gitu loh. Lagi. Loh kan dari mana kok ngomong gitu? Dari saya sendiri tidak mengucapkan itu. Jadi kalau mau bertanya, tanya mulai monggo. Tanya mulai monggo. Untuk kamar blokol. Untuk kamar wong loro. Nah, untuk kamar ditembung kon mana kipi ben kamare ra iso wae, Pak. Lo marahin ngaji tapi seketahuan. Kecuali metu hanya satu. Saya kira korena hanya satu. Yaitu metu kok kamar tok. Wis, Yang dua ya? ndak ada. Oh, ndak ada. Jangan pimpinan jangan didiskriminasi. Ulangi saja Nanti saya kok. pimpinan katanya Pimpinan. keluar bersamaan dengan laki-laki. Oh, ndak ada. Sing dikarepno Mbak Mudin iki metu wong loro panggone hotel. Ulangi lagi aja saya. Pimpinan. Yang bilangnya pimpinan. Oke, saya simpulkan mawon. Saya simpulkan mawon dengan deskripsi masalah yang ada, maka ada jawaban tafsil. Ya. Yaitu ketika ada zonan muakkadan bi qorina dan maka itu boleh. Tapi kalau zonnya itu masih lemah sekali, maka tidak boleh. Al-Fatihah. Ya memang ngono. Iya, Korena iki ora wis kena ae. Oke, monggo. Masalah rekaman ini. Silakan. 151. 151 qauluhu. Walau syahida bisina duna arba'atin minar rijali au nisa au abidi. Abidin ya. Mas iku saksi orang 4. Bagaimana misalnya kok terus digawe video terus disaksikan orang banyak? Hukum apa ya? Iku mang sing main kok jopo apa nang jero. Ora kok ngono. Iki pertanyaan iki kan misalnya kan sing nyekseni wong 4. Ya. Nggih. Paham ya sampean ya? Ini ada pertanyaan yaitu dalam mungkin saksi itu jelas sekali, tapi pertanyaan ini adalah yang melihat orang satu, bahkan tidak ada yang melihat tapi video dewe. Intinya melihat saksi itu dari CCTV atau CCTV dan dilihat oleh banyak orang, 4 orang. Apa 4 orang udah disinggung itu? Apakah persaksian zina itu sudah dikatakan cukup? Karena bebasnya kalau tidak dikatakan cukup maka semua itu akan termasuk qadhifus zina. Ya, monggo. Jawaban Pak Korek gimana? Agak sumpah dulu ya. Jadi kalau tadi Jawabannya bisa atau tidak atau mau CCTV juga nanti membahas tentang video sendiri itu apakah bisa dijadikan hujah atau enggak, mutabar atau enggak. Oke, ini bisa dong buatan ngaterin. Nah kalau ibaratnya ya nggak ada di sini. Nggak ada ya. Tapi kalau saya ingat saya dulu pernah membahas
Itu kalau video itu sama seperti halnya mir'ah. Tidak Sama seperti halnya mir'ah. Tidak bisa. Cermin. Jadi Jadi persaksian melalui cermin itu Tidak bisa. tidak dianggap. Ada gururnya itu. Tidak boleh. Tidak dianggap. aku belum dadi saksi. Jawaban pertama, Apa syuting gak iso iku. persaksian menggunakan video atau CCTV Tidak bisa. tidak dianggap. Mungkin jawaban kedua monggo. Tidak bisa. Dan itu banyak sekali di negara kita. Tak boleh no. Jadi mir'ah itu tidak bisa untuk menjadi. Tapi nanggone kesaksian hakim terus ditanya hakim terus dia mengaku. Kita jangan membahas hukuman di Indonesia. Kita membahas hukuman sesuai dengan syariat Di Allah. Indonesia saja seingat saya itu video Jadi pengen delok CCTV tidak menjadi alat bukti. Nah, Yang utama, Iya. syaratnya alat bukti utama. Dia hanya alat bukti Pendukung. pendukung. Artinya kalau nggak ada utamanya, pendukung nggak kanggo. Oke. Jadi hukuman di Indonesia sama ya. Sama. Monggo jawaban yang lain. Bang Imron biasanya sing anyar-anyar itu kitabnya anyar-anyar oleh. Tapi kan itu menjadi korina Pak. Korina apa? Ya termasuk tanda-tanda pengetahuan perzinahan. Ora iso kok ngomong kok. Kahara wong. Aku nang mbok edit kok. sama. Kemarin dinane ora kok film kok. Lewat film itu kayak gak haram. Berarti ada ulama kan. Misalnya terus dituntut karo istrinya terus nang sidangan terus ngaku wonge. Ya Pak aku sing lakoni iku ngono misalnya. Ikrar dhewe ora ikrar dhewe ditakoni ikrar iku jenenge ikrare. Kita fokus pada pertanyaan mawon. Aku nek saya Pakai apa? CCTV yo ora iso. Wes, Oke, ya. mungkin. Ini wis setuju ya wis tak Fatihah. Ya wes. Saya kira sudah setuju semua, yaitu bahwasanya persaksian menggunakan video atau CCTV tidak bisa dianggap karena sudah jelas, dan hukum di Indonesia juga sudah diutarakan tadi bahwasanya persaksian menggunakan video hanya sebagai pendukung atau pelengkap saja. Ya, buat Enggak, kula